Jadi terjadinya maha bijaksana ini karena Allah mendasari segalanya dari maha pengasih penyayang. Seperti kita ini, kalau Allah puntennya hanya menegakkan keadilan saja, habis kita Pak. Kayak sholat barusan ya, diadili, hancur Pak. Kita kan sepertinya ke Allah, padahal pikiran kemana-mana. Kalau langsung dikasihkan sanksi, mungkin kejatuhan speaker atau apalah. Lah kita kan begini karena kebaikan Allah Pak. Benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftahna hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, singkapkan hikmah di balik kejadian apapun yang Kau tetapkan, dan tolong kami ya Allah agar kami benar-benar bisa istiqomah. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang maha menatap, tolong kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur dalam segala keadaan padamu, dan menjadi hamba yang mengabdi padamu dengan benar. Istiqomahkan kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Hadirin, siapa yang paling beruntung adalah yang paling yakin kepada Allah. Itu karunia yang tidak ada bandingannya. Kalau orang yakin kepada Allah pasti tenang. Dan semakin mengenal Allah, maka dia semakin mengenal banyak hal. Dia akan kenal rezeki lalu lintasnya, dan dia tidak akan takut tidak kebagian. Dia juga tidak sombong ketika diberi, dan dia tidak akan berat ketika diambil oleh Allah. Biasa saja, karena dia tahu rezeki itu adalah milik Allah. Allah yang membuka, menahan, menyempitkan. Bagi yang yakin Allah maha memuliakan hambanya, tidak akan takut dihina siapapun. Karena penghinaan orang tidak ada apa-apanya sama sekali. Yang ditakuti adalah dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun yang dihinakan Allah pasti hina. Dihina orang tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Dia tidak takut dihina, dia takut menghina atau bersikap hina. Bagi yang yakin Allah yang mengatur, tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah, maka dia tidak akan berharap dari makhluk. Dia tahu makhluk itu hanyalah makhluk yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Makanya bergaul dengan makhluk tidak akan menjilat, tidak akan menghibah, tidak akan memelas, lempeng-lempeng saja. Sehebat apapun menurut ukuran dunia, kaya, berpangkat, jabatan, biasa saja. Karena dia tahu bahwa makhluk hanyalah makhluk yang tidak bisa membawa manfaat tanpa izin Allah sekecil apapun. Sehingga dia bergaul dengan makhluk tuh tulus hatinya, enteng-enteng, tidak berat. Karena tidak ada beban. Kan yang membuat kita kurang bagus dalam pergaulan dengan makhluk itu adalah harap diberi,
harap dipuji, harap dikagumi, harap dibalas budi. Dan ini membuat tidak enak di dalam bergaul karena ada sesuatu di balik kebaikan kita. Benar? Juga kalau diancam tidak gentar karena tahu bahwa ancaman itu tidak akan efektif. Kita ini milik Allah, ciptaan Allah. Setiap saat kita diurus oleh Allah. Tidak ada yang bisa mencelakakan kita kecuali izin pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak izinkan, orang mau ngancam apapun gak kejadian. Dan kita tidak bisa celaka tanpa izin Allah. Nyamuk tidak bisa menggigit tanpa izin Allah. Yakin itu dan benar begitu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk menolak musibah, tidak ada kekuatan untuk mendatangkan karunia illa billah, kecuali dengan izin Allah. Jadi ini enak sekali. Seperti bisnis itu tidak takut dengan kompetitor. Pesaing itu hanya bonus saja. Kalau tidak ada pesaing kan kurang menarik lah ya. Mau balap karung sendirian pasti tidak menarik. Persib itu ramai karena ada lawannya. Coba main sendiri di lapangan. Jadi Allah ciptakan kompetitor bagi kita ya supaya kita bisa lebih hidup, bisa belajar dari kompetitor kita, bisa mengolah hati. Tidak usah takut, tidak akan kemana-mana kok. Apa yang untuk saya tidak akan jatuh ke kiri kanan saya. Ya mas, tenang. Juga yang duduk dekat sebelah saya tidak akan kena di saya. Kalau nanti ngelamar seseorang pasti kena di jodohnya. Walaupun persaingan ketat, tetap saja yang menentukan Allah. Ya, enak dengarnya jadi. Dolar mau naik berapapun tenang saja. Pertama, dolarnya juga nggak punya. Yang kedua, Tuhan kita bukan dolar, Tuhan kita Allah. Yang pusing dengan dolar juga tetap saja rezekinya cuma 3. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Sama semuanya rezekinya cuma 3 itu. Selebihnya cuma ya ngaku-ngaku yang gak jelas itu ya. Itulah pentingnya, ini baru sekelumit. Tentang perjodohan juga tenang. Saya sudah kepala 3A tapi belum dapat jodoh. Ya gak usah bilang ke saya dah. Saya mau ikut KB ya, 2 saja cukup. Bukan maksudnya pengen jadi yang ketiga tapi gimana ya. Udah Allah mah ngasih jodoh tidak terhalang oleh umur. Yang ngasih umur Allah, yang nentukan jodoh Allah. Benar? Tapi saya ini kurang cakep. Itu kan hanya perasaan saja. Semua didesain oleh Allah sudah sebaik-baik bentuk menurut ilmu Allah, bukan menurut nafsu kita. Dan sebaik-baik bentuk. Mana ada yang mau sama saya? Oh, yang bikin wajah Allah, yang ngatur jodoh juga Allah. Gak mungkin Allah bikin begini kemudian jadi terhalang apa yang dia tetapkan. Benar? Buktinya itu para santri atau lumpuh tetap dapat jodohnya. Oh guys, itu lebih lumpuh lagi, itu sudah kaku saja begini. Tetap nikah dengan teman SMA-nya dulu. Bahkan sekarang ada anak. Oh, katanya lumpuh tapi ada anak. Kan istrinya sudah punya anak ya. Ya oleh Allah diatur, tidak usah bersusah payah. Rezeki cukup. Kalau sudah kenal Allah, tadi dengar di radio Kustina ini santri menikah dengan Ato. Ato ini lumpuh, kaku badannya. Sekarang sudah kaku sekali semua tubuh. 2-3 tahun di bawah saya umurnya. Nikah 13 tahun yang lalu. Di rumah sudah lumpuh Ato. Sekarang anak 2. Setiap hari ngurus 3 orang. Ngurus Ato, suaminya udah gak bisa apa-apa. Udah hanya di sana saja lah. Mungkin saudara mengerti ya. Dimandikan di sana, sudah tidak bisa ke toilet.
ngurus anaknya yang kecil, ngurus anak yang besar, plus juga harus cari nafkah. Gak ada tuh kelihatan mengeluh. Ya capek-capek, tapi ya ini kan ladang amal saya. Saya selalu berusaha bersyukur. Orang belum punya suami, saya punya. Tidak disebutkan lumpuh ya. Orang belum punya anak, saya ada 2. Orang belum punya rumah, saya punya tempat berteduh. Orang tidak punya iman, saya diberi iman. Apa yang kurang? Kalau orang sudah kenal Allah, pasti beda melihat sesuatu. Ini saya cerita kawan saya, semoga Allah memberikan hidayah ya. Baru pulang dari Singapura kemarin, maka agak lowbat begini ada. Ke Batam dulu, agak padat, lalu masuk Singapura, dan ada sedikit mismanagement di sana yang mengundang. Sudah begitu takdir, sehingga nunggu yang jemput tidak ada. Tiba-tiba datang mobil bagus sekali, Bentley, harganya 9 miliar. Saya duduk di depan nunggu yang jemput. Ada mobil bagus sekali, ya kelihatan ya, beda lah harganya. Walaupun baru belakangan saya tahu harganya, tapi kelihatan bagus. Wan, ada apa kesini? Iya, kamu kemana? Ayo saya antar. Karena yang jemput tidak ada, maka diantarlah oleh. Ini seorang Tionghoa, orang Indonesia, Bandung, tapi tinggal di Singapura. Bisnisnya properti. Ya mobilnya seperti itu, salah satunya. Mau kemana? Datang lagi anaknya, pakai Lamborghini ya. Mau yang mana anaknya? Saru bawa mana? Sama-sama kaleng, sama-sama punya orang. Aduh, pusing udah mah. Pasti, saya udah hafal betul. Beliau tuh tidak jelas agamanya, tapi setiap ke Singapura pasti berusaha jemput. Ke masjid ikut, pengajian ikut, duduk. Diajak wudu, sholat ikut-ikutan ya. Kaya sekali ya. Rumahnya di Orchard Road aja, di Orchardnya tuh Pak. Kemarin baru dilihatin, saya 3 yang dilihatin, yang minta didoain semuanya. Dan dia yakin doa itu terkabul gitu. Takdir Allah Pak, pas mau ceramah tidak ada tempat parkir. Wan, harus ngadoa. Dia tahu bahasa Sunda, bahasa Inggris dan bahasa Cina. Wan, kudu ngadoa, Allah yang ngatur semuanya. Wah, saya parkir, jangan banyak mengeluh. Cari, ya Allah minta tempat parkir. Aku bagian muter lagi, pas di lokasinya ada mobil keluar. Wah benar, doanya langsung bisa parkir. Dia geleng-geleng kepala, ikut ngaji di atas. Gak tahu ngerti atau minta pangadoakeun heula. Saya mau nyari ini Wan, busur panah. Selesai pengajian, cari toko busur panah. Datang ke sebuah toko jauh, diantar oleh dia. Pas ketemu yang punya tokonya ini cerita ya oleh bagaimana Allah mengatur kejadian. Aduh, ini busur yang saya cari, maaf ya, ada keinginan saya juga. Normal. Ini busur panah sambil berkuda, namanya KTB, Korean Traditional Bow. Di Indonesia rada nggak ada yang begini. Apa yang terjadi Pak? Orang itu ngasih tahu ini yang paling bagus, ini limited, dan saya hadiahkan. Dihadiahkan Pak. Hah, ini benar? Ya, ini hadiah for you, bahasa Inggris, dan saya rada ngerti ya. Ada kekhawatiran saya juga salah memahami ya. Inggris minta transfer atau apa? Give and take, give, yes, for you. You don't have to pay. Oh, itu teman saya, hah, aneh banget. Ke saya aja disuruh bayar, ke enggak. Alhamdulillah, dia semakin yakin.
Nah hadirin, dan benar itu dapat hadiah, sudah pergi saja begitu, padahal belum pernah, dan dia tidak tahu siapa hakimnya. Mau ngapain orang Singapura tahu saya? Dan beda coupling, itu bagian bisnis, ini bagian dakwah, tapi nyata tuh Pak. Ya Allah, mudah sekali Engkau berikan apapun. Kalau kita melihat itu nggak ingat Allah, nggak masuk di akal. Tapi kalau kita melihat itu Allah yang membolak-balik hati, apa yang susah? Nah ternyata di toko itu ada 2 orang Indonesia yang lagi beli panah. Dia rebutan salaman dan minta potret. Mungkin dia yang menjelaskan ya. Oh ya Allah, dia atur. Tapi sesudahnya itu juga. Hadirin, apa yang diceritakan ini sesudah saya lihat rumah, doakan di rumah harganya sekitar 7 juta. Sekarang turunin dah jadi 6 juta dolar sing. Jadi satu rumah itu harganya 60-70 miliar. Ada beberapa yang minta didoakan. Karena kalau saya ke sana dan ngedoain laku, tapi kalau udah laku dia diam aja, nggak apa-apa. Saya nggak mungkin minta bagian dari doa, benar. Wah, nangis payu masih cingwahai. Saya mustahil, kalaupun dia ngasih buat yatim piatu, ya sudah nggak apa-apa. Saya harus jaga kehormatan saya, ya kan? Masa nggak doa minta yang lakuin, saya minta duit, dosa. Dan bisa kita rontok. Nah hadirin, tapi sepanjang jalan saya tafakur, kenapa ditakdirkan lihat Lamborghini, ada banyak rumahnya, mobilnya juga banyak, itu yang Ferrari, tapi tidak ada cerita bahagia sepanjang jalan. Pusing orang mahal. Masalah mobil banyak, pusing dan cicilan mahal. Terus nanuan apa-apaan beli mobilnya, tapi orangnya tengah gitu. Betul-betul sepanjang jalan itu menderita. Cerita pembantu, aduh orang liar apalagi man. Eta pembantu teh maling, pusing lagi. Ini kumaha anak saya enak dek kawin, belum juga mau nikah udah hamil, pusing orang. 2 hari saya ngedengerin orang pusing aja. Tapi mobilnya bagus, rumahnya bagus. Ini hanya untuk menunjukkan demi Allah dunia itu gak ada apa-apanya kalau enggak kenal ke Allah. Gak ada apa-apa. Nah kita pengen dunia lebih daripada pengen mengenal Allah, ya kan? Pada dunia gak ada apa-apanya, betul Pak. Saya udah ngerasain, oh gini Lamborghini teh, oh gini, segini-gininya aja. Gak bisa apa-apa, sama kayak gitu. Bahkan gak bisa buka bagasi kemarin juga susah. Hadirin, maaf saya cerita ini dan saya sayang kepada teman saya Wawan ini ya. Dia berusaha kelihatannya, orang yang ke Mekah tuh bisa kan kudu Islam heula ya. Sangkanya ke Mekah teh hotelna halus teh. Mau naik bisnis sabaraha, kan dia kerjanya keliling ke luar negeri kemana-mana. Wan dah tua, wan ek naon ya. Mati gak akan dibawa, orangnya pusing. Selalu begitu hadirin. Masya Allah. Saya yakin takdir kemarin itu adalah Allah yang mengatur untuk memperlihatkan dunia, uang ratusan miliar, rumah banyak di tempat yang paling strategis, mobil paling mahal, nggak ada apa-apanya Pak. Nah, kalau kita sudah mengenal hikmah kayak gitu, tiap ketemu orang tuh pasti Allah yang ngatur, pasti ada ilmu, pasti ada pengalaman. Dan nggak boleh meremehkan. Saya pun tetap mendoakan teman saya ini bisa Islam gitu ya. Saya lihat kasihan sekali hidupnya tuh, betul-betul susah. Nah hadirin sekalian, dan ternyata untuk merasakan tuh nggak usah punya ya. Setiap hari ganti-ganti mobil, tergantung yang jemput. Alhamdulillah. Nah kita lanjutkan. Asma Allah yang kita bahas kali ini Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Al-Hakim, Allah yang maha pemutus perkara. Beberapa ayat pendek yang dibacakan, cuplikannya surat Al-Baqarah, Al-An'am ayat 18. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui.
Ayat lain, wallahu azizul hakim, dan Allah aziz maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin, banyak orang yang diberi kekuatan susah jadi bijaksana, betul? Allah menggabungkan bahwa Allah tuh maha perkasa, segala-galanya takluk. Apapun yang Allah mau, pasti gak ada yang bisa menghalangi, pasti terjadi. Tapi keperkasaan Allah tuh maha bijaksana, tidak untuk kezaliman, tidak untuk ketidakadilan. Lalu Allah menggabungkan maha bijaksana dengan maha mengetahui, karena memang orang itu bijaksana kalau luas ilmunya. Pengetahuan tentang sesuatu secara detail mendalam, dilengkapi dengan data yang lengkap, itu membuat hakim bisa memutuskan adil. Benar? Tanpa informasi yang utuh, bal. Kalau di pesantren, bal. Benar, akurat, lengkap. Ulangi apa? Bal. Benar, akurat. Kalau ngobrol tuh harus bal, ya. Pertama harus benar, yang kedua harus akurat, yang ketiga harus lengkap. Nah, yang paling tahu dari segala sesuatu cuman Allah. Karena Allah maha mendengar segalanya, maha melihat segala sesuatu, maha tahu isi hati, maha tahu bakat, karakter, potensi kita. Jadi kalau Allah mau menguji kita, itu pasti karena Allah itu ingin baik bagi kita. Jadi terjadinya maha bijaksana ini karena Allah mendasari segalanya dari maha pengasih penyayang. Seperti kita ini, kalau Allah puntennya hanya menegakkan keadilan saja, habis kita Pak. Kayak sholat barusan ya, diadili, hancur Pak. Kita kan sepertinya ke Allah, padahal pikiran kemana-mana. Kalau langsung dikasihkan sanksi, mungkin kejatuhan speaker atau apa. Lah kita kan begini karena kebaikan Allah Pak. Benar? Halo. Allah nutupin aib, Allah nutupin dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan kita. Kalau hanya segala sesuatu pada tempatnya, udah rusak kita ini. Tetapi ada maha bijaksana. Contoh yang bijaksana tuh dia ditutupin supaya enggak terbongkar aibnya sampai dia berubah. Salah satu contoh orang bijaksana adalah Hasan Hussein. Ketika melihat ada kakek-kakek wudunya salah, tidak mengatakan kek tua si tua kakeknya, tapi wudu aja nggak bisa, kemana aja kek. Ini tidak menyelesaikan masalah. Tapi Hasan Hussein mengatakan, udah lihat salah, Sen, gimana kemarin waktu Rasulullah ngajarin wudu tuh? Oh gini, Rasul ngajarin wudu tuh begini. Si kakek kan jadi lihat tuh Pak, karena ini cucu Rasul. Langsung aja dua tuh seakan-akan ngobrol tentang wudu. Akhirnya kakek ini tahu berwudu tanpa tercemar, tanpa merasa digurui. Ini anak, ini cucu bijaksana. Sepakat? Laukna benang, cairna heran. Ikannya dapat tanpa membuat kolam menjadi keruh. Contoh lagi kebijaksanaan Allah di dalam kisah Nabi Musa. Suatu saat di zaman Nabi Musa kemarau panjang. Nabi Musa memohon kepada Allah, tapi Allah berfirman kepada Nabi Musa, gak diijabah, karena ada di antara yang hadir doa itu orang yang seumur-umur berbuat maksiat. Kalau dia nggak tobat, nggak dikabulkan. Maka diumumkan, ini kita tidak dikabulkan, karena ada di antara kita nih yang ngumpul, misalkan seperti ini, yang ahli maksiat, yang seumur-umurnya hanya bikin maksiat. Ayo ngaku. Waduh, orang itu berguncang hatinya. Ya Allah, saya yang ahli maksiat. Sampai berguncang dan nangis, ampun saya ya Allah, ampun. Tiba-tiba hujan lebat. Nabi Musa tanya, ya Allah, ini belum ada yang ngaku, tapi kenapa hujan kau turunkan?
Sudah ada yang laku dan dia sudah tobat. Yang mana ya Allah? Selama dia berbuat maksiat saja aku tutupi dosanya. Bagaimana mungkin sudah tobat aku buka? Lah saya bicara begini juga kan ke maha bijaksanaan Allah, Pak. Kalau diadili sekarang bubar ini yang hadir. Allah tutupin aib, Allah tutupin dosa, kekurangan masa lalu saya, sehingga terjadilah majelis taklim ini. Ini kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka rekan-rekan sekalian, dengan suka suudon terhadap hal-hal yang gak enak, hal-hal yang tidak cocok, karena sudah didesain dengan kemahabijakan Allah. Mungkin bagi kita buruk, wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau tidak suka, padahal baik dalam ilmu Allah yang maha luas bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kau menyukai sesuatu, padahal dalam ilmu Allah yang kita sukai inilah yang bahaya bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Apa sok tahu itu disingkat? Soto ya. Hadirin sekalian, ya sekarang gonjang-ganjing di negeri kita begini, pasti ada hikmah. Doa pernikahan bagaimana? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. 2 kali doanya. Semoga Allah memberikan keberkahan atasmu. Kenapa 2 kali begini? Karena dalam rumah tangga itu enggak akan selamanya happy terus. Ada saat lapang, ada saat sempit, ada senang, ada susah, ada rukun, ada enggak rukun, ya. Tapi dalam 2 suasana itu ada kebaikan, ada keberkahannya kalau kita menyikapinya dengan tepat. Kadang-kadang dibangkrutin tuh keluarga tuh oleh Allah. Di sana dibersihkan dari harta yang tidak halal. Di sana orang jadi tidak cinta dunia. Di sana dia membuka lembaran baru, lebih warok, lebih hati-hati. Barokah. Kalau barokah itu bukan masalah jumlah, ya. Seperti yang datang ke Imam Syafi'i, Imam, gaji saya kurang, saya cuma digaji 5 dirham. Tolong bilangin dong sama bos saya supaya saya dinaikin gajinya. Repot nih, keluarga serba kekurangan. Ditanya oleh imam, kerjaanmu apa? Apa yang kau lakukan di kantor? Oh, baik. Kasih tahu bosnya, tolong dikurangi gaji orang ini. Jadi 3, Pak. Aku protes, imam, perkurang gaji saya. Jalani saja. Sebulan kemudian, alhamdulillah, terima kasih. Sekarang keluarga kami lebih rukun, lebih tenang, tidak banyak keinginan. Barokah itu. Karena yang 3 itu cocok dengan apa yang dia lakukan. 5 itu kegedean. Akibatnya defisit barokah. Nah, tidak barokah, banyak masalah dalam keluarga. Selalu kekurangan, perlu itu. Mau berapapun gaji, Pak, penghasilan, kalau Allah bikin kekurangan, tekor. Mau digaji 300 juta sebulan, jawab. Tapi Allah kasih masalah, kebutuhan 350 sebulan. Gak bisa, Pak. Kita mah gak akan pernah cukup oleh penghasilan. Kita tuh cukup kalau diberkahi rezeki kita. Setuju? Mau dinaikin gaji berapa aja pasti kurang. Gaji segini nyicil motor, dinaikin gaji nyicil mobil, Pak, tetapnya tekor, ya. Nah, Allah Maha Bijaksana. Jadi kita harus husnudzon kepada Allah. Ini kuncinya. Berbaik sangka.
bahwa enggak mungkin Allah zolim, karena Allah itu maha adil plus maha bijaksana. Lebih tinggi dari adil, bijaksana. Setiap adil belum tentu bijaksana. Setiap bijaksana pasti adil. Seperti kita ditunjuk, kita balas, beres itu adil, ya enggak? Tapi ya lain kali ini bukan tembok ya. Dia minta maaf ya, saya mukul, saya sangka nyamuk ya. Memaafkan itu lebih tinggi daripada membalas ya. Oleh karena itulah, mari kita terus berbaik sangka. Sepahit apapun yang kita hadapi, pasti ini baik. Pasti sudah diukur oleh Allah. Allah sudah tahu semuanya, dan pasti ini ada kebaikan. Pokoknya tidak ada qadar Allah kecuali khair, baik. Selama ini pun kita ngaco Allah berbuat baik, benar? Lalu kita pun berbaik sangka lagi bahwa Allah lah yang satu-satunya yang bisa menolong. Tidak ada selain Allah. Mau lari kemanapun, menjerit sekeras apapun, menghibah, menyembah-nyembah siapapun, tetap saja cuman Allah penguasa pertolongan. Kan berat ringannya masalah itu adalah Allah nolong atau tidak itu. Kalau Allah nolong, ya seperti Rasulullah dalam tempo 23 tahun berubah peradaban. Kalau Allah nolong seperti Umar bin Abdul Aziz, hanya perlu 3 tahun saja kekhalifahan terbentang dengan penuh keadilan. Ya banyak yang ditolong Allah. Jadi kalau kita ribet, susah, pasti masalah kita adalah masih jauh dari pertolongan Allah. Berbaik sangka, takdir Allah itu pasti baik, dan berbaik sangka Allah akan menolong. Ana inda dzanni abdi bi. Apa? Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Jadi tetap saja berbaik sangka. Jangan ya Maya, kacau ya, pasti kacau. Diijabah. Aduh, kepala saya tuh sakit seperti kejepit. Bener aja jendela nutup jepit. Anak kayak gini makanya susah robahnya, susah robah. Karena dia mendahului ketentuan Allah. Lebih baik berbaik sangka. Suami saya itu orang yang keras kepala, kayaknya gak robah-robah. Itu yang bikin gak robah. Ya, bismillah. Tidak ada yang susah bagi Allah merubah apapun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, jadi harus bagaimana kita? Ya nirulah, jadi orang yang bijak ya. Bijaksana tuh kalau orang berbuat jelek, kita berbuat baik. Kalau orang berbuat baik, kita berbuat lebih baik. Dan yang kita lakukan ini, kalau orang menghina, kita maafkan, kita doakan kebaikan. Bukan supaya dia jadi baik ke kita. Baik ke kita mah terserah Allah, ya. Tapi kita memang harus jadi orang baik. Dan kalau mau jadi orang baik itu, baiknya harus baik sampai ke lubuk hati, jangan setengah-setengah, ya. Jangan baik yang ngarep-ngarep dia baik ke kita. Baik mah baik aja. Kalau kita berbuat baik, ya supaya Allah nerima kebaikan kita. Ya sudah cukup. Gak ada urusan kita dengan balasan orang ke kita. Jelas hadirin? Halo? Saya tuh ikhlas, tapi dia tuh aduh gak tahu terima kasih. Gak ikhlas hadirin, gini-ginian. Udahlah, gak akan kemana-mana Pak. Semua lihat ke atas. Sudahlah Pak, Bapak jadi suami yang baik ya. Tapi istri saya dibagiin diam.
pasti dilihat oleh Allah kebaikan kita. Ya saya udah baik 2 minggu ini tapi istri saya tetap aja gitu. Dan kita mah baik bukan si itu robah. Kita baik supaya Allah suka ke kita. Perkara istri robah ada waktunya Pak. Gimana kalau nggak dirobah-robah? Nah buruk sangka ya. Udah ada waktunya. Hujan pasti berhenti, gempa pasti berhenti, hujan pasti reda, badai pasti berlalu, malam pasti berganti jadi siang. Jalanin aja. Aduh tapi jangan aduh-aduhan, gak ngepek Neng astagfirullah, astagfirullah. Kapan ya? Gak usah dikapan-kapanin ya. Kapan ya pertolongan Allah tiba? Emang Allah nggak tahu kita lagi nelangsa? Tahu. Kita lagi gegerungan, pusing, ruwet, cekot. Allah tahu kan, Allah tahu persis ya. Kita lagi bete, gitu. Tenang ya. Allah memperhatikan. Kayak gini perhatikan kita ya. Lagi nangis, walaupun nggak ada yang tahu, Allah tahu. Dan air matanya juga dikeluarkan oleh Allah ya. Apa sih yang tidak diketahui Allah? Ada enggak? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan dia melihat apapun yang kamu kerjakan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tiada balasan kebaikan selain kebaikan. Udah fokus aja, terus berbuat baik. Jangan ada suudon ke Allah, ke orang yang beriman. Tapi saya ditipu. Ya bagus atau yang jelek tuh nipu ya. Ini serius. Dia bisa nggak ditipu? Ya jangan ngomong ke saya. Ya. Benar? Mana yang bahaya? Dicopet atau nyopet? Hah? Kalau dicopet, ciri-ciri mau punya dompet baru. Kalau nyopet, langsung cap di sini maling, ya. Mana yang bahaya? Dihina atau menghina? Kalau dihina, mah Rasulullah juga dihina, ya. Tapi Rasul tidak pernah menghina. Let's keep cool, man. Amen. Ya. Menyikapi kemenangan Persib kita harus bijaksana ya. Saya bobotoh tapi kalau udah tahu ilmu sedikit mah ya, apa sih yang keluar dari takdir Allah ya. Saya mah yakin betul itu udah tertulis tanggal sekian gol sekian. Jadi apa yang aneh ya kan? Justru kita doakan supaya tidak berlebihan euforianya ya. Sampai cingkrak lakon dipijit, pakai motor temennya, orang dapat piala, dia di rumah sakit kan nggak jelas ya. Dapat tagihan, biasa aja lah. Kan sudah jelas surat Al-Hadid ayat berapa? 20, 21, 22 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan mudah yang demikian itu bagi Allah. Supaya kalian tidak terlalu berduka dengan apa yang luput, dan berbangga diri dengan apa yang Allah berikan padamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Kemenangan itu pun ujian, benar? Jadi
jangan terlalu excited, benar gitu bahasa Inggrisnya. In every moment, ya, keep cool, ya. Dan tidak kebayang tuh Abu Bakar, Umar, wajib perang, menang, nggak biasa, ya. Kemenangan itu, betul? Udah ada garisnya. Enak nggak sih dengarnya gitu? Jadi teramai atuhan nonton sepak bola sama Am. Nah, saya jarang nonton sepak bola. Kalau coba puntennya kalau saya nonton sepak bola mah beda Pak, nggak lihat bola tapi lihat takdir Allah gitu ya. Allah desain badan, lari dengan jantung Allah detakkan, ya kan, metabolisme tubuh, adrenalin memuncak, tiap lubang-lubang ini ngeluarin keringat untuk mendinginkan, otak berpikir keras sambil lihat ke sana beheading, kepalanya shredding. Aduh, kalau nggak pakai zikir kasihan ya, zikir balik babak belur begitu ya. Benar, ini kan kebesaran Allah. Bola satu dikejar ramai-ramai. Gimana kalau saya sepak bola? Saya udah nyoba di sana di pesantren ada futsal. Iya, baik-baik aja. Kalau saya nerima bola, nggak ada tuh yang berani ngedeketin. Golin juga kiper gitu, demi kebahagiaan saya. Amal soleh katanya, nggak usah bilang. Agak susah memang ada saling memperkekat ke musuhnya. Hadirin sekalian, itu hanya hiburan saja. Nah, kalau dengan drug ini pasti terjadi izin Allah. Kucing juga milik Allah, benar? Kucing cuma nonton, tenang ya. Tinggal periksa, berlindung ke Allah. Mungkin maling juga kalau di rumah. Dan Allah tahu siapa maling yang masuk ke rumah kita. Cepat berlindung ke Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan Allah tahu kita berlindung kepadanya, ya. Mungkin pas maling lihat, jadi banyak orang gini, kabur. Ya, mudah bagi Allah untuk membuat dia melihat salah lihat, ya. Betul? Nah, salahnya kita mah nggak ngandelin Allah. Tapi yang ngandelin Allah juga pakai etika, ya. Jangan sampai kita berjualan. Ya Raja, ya Raja, ya Raja, ya Raja, ya Raja, ya Raja, ya Raja. Diarahkan sedikit. Jangan ke sana ya Raja, di sini. Toko saya di sini ya Raja, ya Raja, ya Raja. Aduh ya Raja, salah lagi. Nggak boleh gitu. Ini kekanak-kanakan sekali wirid begini. Udah, kenapa beli ke sebelah kita nggak rela? Kenapa? Emang cuman kita hamba Allah? Itu yang sebelah kita dagang kiri kanan kan hamba Allah juga. Yang dikasih makan oleh Allah, dititipin anak, buat bayar kontrakan, buat kesehatan, buat cicilin orang tuanya, buat umroh. Kenapa jadi ya Rojak mah? Ini siapa aja? Ya Rojak di sini saya sing hafal atau biasa aja lah rezeki mah, ketemu dengan pemiliknya, ya kan? Harusnya senang. Wah, hari ini saya nggak laku nih, tetangga-tetangga pada laku, ya udah nggak apa-apa. Allah ngasih ke sebelah sesuka Allah mau ngasih. Mungkin rezeki kita hari ini pahala sabar, rezeki kita adalah pahala zikir. Tidak harus kok tiap hari dapat uang, benar? Tapi udah seminggu nggak dapat uang, sehingga saya mantap makan tabungan. Loh, yang nyiapin tabungan siapa? Kalau Allah kan udah tahu kapan kita bakal ditahan rezekinya, tapi udah rewel aja. Mikirnya tuh harus cash dari Allah. Cash ya Allah. Nanti tabungan habis, mulai manset. Tahu manset? Makan aset. Aduh, saya harus jual jaket nih. Gak apa-apa, itu jaket gambar tengkorak itu gak pantas. Jual HP, jual. Ya buat yang modal kecil asetnya gitu-gitu. Yang besar jual tanah. Gak apa-apa. Udah waktunya orang punya tanah itu, punya rumah itu. Iya.
Sepanjang dijalanin dengan cara yang benar, dijual ke orang yang benar dengan cara yang benar, gak apa-apa. Dulu juga lahir ke dunia gak bawa apa-apa, baik-baik aja ya. Kenapa sekarang jual mobil jadi stres? Hadirin, lebih rileks lah ya. Bagaimana? Enak dengar ceramah ini? Ini pertanyaan sederhana, hadirin. Nyaman enggak? Tahu kenapa nyaman? Karena bukan penceramahnya yang jago ceramah, bukan. Karena saya berceramah tentang Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi kalau ceramahnya tentang Allah Subhanahu wa taala disampaikan mudah-mudahan dengan niat dan cara yang benar, pasti nyaman. Begitu. Ayo kita jadi orang bijak ya. Niru nggak mungkin bisa niru Allah, tetapi bisa niru apa yang bisa ditiru sebagai manusia. Bijaksana tuh orang yang bisa mengendalikan amarah. Karena kita tidak bisa bijak kalau sudah marah. Marah itu asalnya nafsu, keluarnya marah, ujungnya zalim. Kalau di sininya takut ke Allah, keluarnya tegas, ujungnya adil. Makanya tidak akan bisa orang bijaksana kalau dia masih diperbudak nafsu dan amarah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah-marah maka bagimu surga. Ayo latihan kita. Siap semuanya? Jangan gampang jengkel, jangan gampang tersinggung, jangan gampang marah, gak bisa bijak. Dan kalau kita tidak bisa bijak, kita bakal gak enak dengan diri kita sendiri. Dan orang lain pun tidak akan enak dekat dengan kita. Cukup hadirin segitu aja, udah malam. Ini kan belum pulang ya? Ya belum, makanya di sini juga pertanyaan yang tidak bijaksana. Contoh ya, kita suka celetak-celetuk nanya, Mbak, berapa kintal sekarang? Itu kan merobek-robek perasaan. Kintal itu kan karung. Ya serius, kita harus benar-benar memiliki ilmu yang lebih luas dan menahan diri. Jangan, wanita tuh paling berat ditanya berat badan, tanya umur dan ukuran kaki, ya kan gitu. Takut disangka jebrak, sudah gak usah nanya. Nggak harus kita segala nanya, benar? Pas ketemu teman reuni, kamu anak berapa? Padahal nikah belum. Jadi tertekan, udahlah nggak usah segala ditanya ya. Mending doa. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan barokah ya silaturahmi kita sampai ke surga. Itu lebih enak daripada datang reuni. Udah meninggalkan udah hitam ya, karena udah beruban ya. Terus apa manfaatnya ngomong gitu? Nah, mana itu juga dorok-dorok kacaian. Kayak dorok-dorok direndam kan sakit hati. Terus apa untungnya? Itu teh hidung perkedel. Itu jauh dari bijak. Itu pasti nafsu. Kalau ketemu jangan basa-basi yang gak jelas, mending doa. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah ngampunin semua dosa-dosa kita dari zaman dulu SMA ya. Amin amin. Itu lebih manfaat. Iya tukang bobogohan. Aduh jadi gak enak. Bisa satu celetukan ngerusak suasana deh. Benar? Orang bijak pasti gak celetak-celetuk. Gak ada celetak-celetuk. Semuanya terkendali dengan baik karena jaga perasaan orang. Masih ingat kiai yang dikenal Kiai Tuli itu? Dulu cerita, kan ada ulama, terus ada ibu-ibu konsultasi, yai, kentut si ibu tuh, tuh rahim. Kiai ini mah gak ngepek, tenang gitu. Maaf ya Bu, kalau bicara yang keras, pendengaran saya kurang. Yai, aduh sih, alhamdulillah.
berarti nggak kedengaran. Itu sampai dikenal Kiai Tuli itu hanya demi menjaga perasaan ibu tersebut. Padahal nggak tuli. Beda sekali dengan kita. Kita mah kita yang kentut ini dia. Pas di depan ada bapak-bapak lagi ngantuk. Allah tahu tidak? Oh tahu. Dia yang kentut nyalahin kakek-kakek ngantuk ya. Fitnah. Itu mah tinggal nunggu waktu aja balasannya. Si kakek mungkin nggak tahu apa-apa, tapi Allah pasti tahu. Nggak ada kebaikan dan keburukan yang tidak disaksikan. Terima kasih hadirin. Nggak usah kemalaman lah ya. Ilmu mah nggak usah lama-lama, cukup lah ya. Ini teh mau gimana? Kalau mau terus so, tapi saya mau berhenti. Saya bersyukur punya guru yang benar-benar mengajari ilmu yakin ke Allah ini, Pak. Seperti membangun masjid. Nah, yang membangun masjid mah pasti Allah, sehingga tidak usah minta-minta menghibah ke siapa-siapa. Paling memberitahu saja. Bagi yang mau ladang amal, tuh ada masjid yang mau dibangun. Allah yang memilih siapa yang ditetapkan, bakal melimpah pahalanya. Mudah-mudahan jadi keluar ya dari mulut. Tolong, masjidnya belum jadi, bersumbanglah. Enggak perlu menghibah ke makhluk, dan cuma Allah yang membolak-balik. Nih, MK Travel, wah gimana katanya sekarang dolar naik, mungkin gak ada yang umroh. Gimana Allah yang mau ngundang ya? Kalau Allah mau ngundang pasti, tapi gak dapat ke MK Travel, ya gak apa-apa. Kenapa harus ke sini semua? Travel yang lain juga jalan dari Allah. Jadi enteng hadirin, gak ada ribetnya ya. Yang ribet mah itu yang gak yakin Allah yang menggerakkan. Ada pertanyaan silakan. Mudahan gak mau. Nanya enggak coba. Ya udah, pokoknya kalau ada yang nanya bangunin saya. Ini cerita takdir, mau ceramahnya yang ringan-ringan ya. Tadi ceramah di Kolokdam. Ada Dodiklat, komandannya itu Letnan Jenderal Agus yang dulu Pangdam Jaya. Tadi cerita, saya tuh kenal Agim dari Taruna tingkat 4 waktu sarja. Saya dibonceng oleh saya lagi mikir, oh iya zaman dulu. Saya dibonceng katanya. Ya saya nggak ngomong dulu, masih belum apa-apa ya, masih nyari calon gitu. Nah dia jadi tahu tuh modal saya ya. Lama-lama ketemu lagi kapten di Kopassus waktu mau ngundang. Tolong kata komandannya, undang tuh Kiai Abdullah Gimnasir. Loh ini kan dulu katanya. Nah kemarin ketemu lagi sudah Letnan Jenderal. Saya 2,5 tahun lagi pensiun. Ya alhamdulillah, merdeka ya. Saya mau gak ada pensiunnya, alhamdulillah. Itu bedanya baret putih dengan baret merah. Ya saya lihat takdir, oh begini mengalir. Saya kan jadi tentara bekal seangkatan tuh. Tapi nggak ada takdirnya, walaupun udah siap waktu itu, udah latihan, semata udah bagus, KTBLC udah ada, tapi pas daftar, kenapa paling pendek? Kurangin aja oleh Allah setengah senti supaya gak ketemu ke takdir itu, karena takdirnya ini. Makanya jangan suka ngebanding-banding dengan orang lain, karena jangankan seangkatan, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya. Jadi kalau lebaran pulang kampung gak usah maksa-maksain nyewa, ngerental supaya kelihatan kita bersaing. Tahu lah semuanya juga pada ngerental ya. Ada tuh ibu-ibu yang cerita pas pulang kampung lebaran karena dia merasa
pang miskinnya pinjem gelang ke tetangga supaya kelihatan agak keren. Pas lagi salaman ke ibunya, kata ibunya, "Hah? Tumben kamu punya gelang sebagus ini, kamu belum pernah ngasih apa-apa sama emak, udah gelangin." Aduh, jadi menderita. Udah gelang tetangga, udahlah mending pakai karet gelang aja. Terima kasih kawan-kawan, kita udah kesana sini obrolannya. Tapi pasti setiap omongan saya ini nanti akan dihisab. Ada perhitungan, tapi ada kafarahnya ya. Kalau di akhir majelis kita doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu akan jadi penggugur dosa. Sambil mengumpulkan wakaf ya, kita wakafkan ini, kita sempurnakan kan? Oh ini infak lebih leluasa penggunaannya ya. Enak tidak nih masjid ini? Alhamdulillah. Bagaimana dengan karpet hijau itu? Alhamdulillah. Sekarang masjid-masjid Darut Tauhid akan diupayakan pakai karpet. Mungkin di dalam juga nanti pakai hijau dan dedaunan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pahala mengalir terus kepada yang mewakafkan tanahnya, hartanya, insyaallah. Silakan yang akan, bagi yang akan bertanya boleh acungkan tangan ya. Ya Pak, maaf, silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak itu dulu yang sudah berdiri ya Pak ya? Aduh, ini bijaksana. Alhamdulillah, senang kalau bijaksana. Senang ya. Terima kasih Pak, berani sudah mengalah ya. Terima kasih. Ini ada yang baru pertama kali datang ke sini, boleh acungkan tangan. The first time. Oh, alhamdulillah. Terima kasih ya. Gitu. Makasih, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana caranya memberitahu kepada seseorang yang lebih tua dari kita ya, dengan cara yang bijaksana, karena orang itu sering mengeluh masalah rezekinya, dan kita tahu bahwa hal itu tidak sebaiknya diceritakan kepada orang. Bagaimana caranya supaya itu bisa kita... Kira-kira usia berapa Pak? 70? 50, hampir 60. Tapi mungkin dia pernah sukses, kemudian dia pernah hidup di luar negeri lama, kembali ke Indonesia, kemudian kena tipu dan segala macam, kemudian saya nggak terima keadaan, dan dia tidak terima keadaan dan ya, selalu mengeluh. Padahal dia adalah orang yang sangat taat, sholat dan segala macam. Ya. Kira-kira bagaimana caranya? Baik Pak, terima kasih. Jadi memang sebetulnya orang itu bisa lebih ringan menghadapi hidup. Kata kuncinya ada tingkat keyakinan ke Allah Pak. Orang mungkin ada yang sholat, ibadah, ritual, tapi ilmu tauhidnya, keyakinan ke Allahnya belum kuat, maka itu belum nendang tuh sholatnya tuh Pak. Jadi yang membuat orang bisa menghandle masalah dengan baik itu adalah sebetulnya ketauhidan Pak, tingkat keyakinan kepada Allah. Memang begitu Pak, Rasulullah itu yakin, hakul yakin. Nah bagaimana kita membantu beliau? Mungkin kalau orangnya lebih tua, itu rada gak mau dinasehatin Pak. Tekniknya beragam, bisa tolong antar saya ke majelis ini, nah itu pura-puranya banyak tuh ibu-ibu yang nakalin suaminya begitu Pak ya. Nanti suaminya nunggu di rumah, bagus nih ceramah, tobat. Ada juga yang suaminya pura-pura, mau ke itu dulu, mama nunggu aja deh. Jadi bapak kalau bisa gitu bagus. Tapi kalau dia udah tahu trik kita yang pura-pura ya. Jadi begini Pak, beberapa contohnya adalah tidak langsung. Seperti tadi Hasan Husain itu Pak, bercerita sesuatu. Alhamdulillah, tadi saya dengar mau obrolan, enteng obrolan itu, tapi saya benar-benar jadi sadar bahwa saya tuh selama ini tuh sengsara bukan karena kurang karunia, tapi saya sengsara karena saya kurang syukur. Maksudnya dia, tapi jadi aktornya kita Pak, itu tidak akan terserang. Dicoba begitu Pak. Jadi saya dapat ilmu,
salah saya itu banyak mengeluh. Padahal itu mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Jelas tadi dalam ceramah, orang yang mengeluh itu orang yang tidak ridho ke Allah. So tahu. Mudah-mudahan saya bisa. Itu juga ada input buat beliau. Laukna benang caina enak. Tapi ingat Pak, bahwa yang ngebulak balik hati cuma Allah. Mana nyindirnya mungkin gitu. Ya udah tinggal tobat. Jadi jangan pernah menyerah dalam berbuat kebaikan, karena kita nggak punya kekuasaan untuk merubah orang. Kita hanya punya kekuasaan untuk berusaha merubah diri, jadi contoh, memberikan nasihat dan mendoakan. Cuma sana saja. Selebihnya Allah yang mengatur. Terima kasih Pak. Baru kesini Pak. Dari mana Bapak? Alhamdulillah. Silakan. Saya senang dengan pengajian ini karena ini lebih simpel ya. Kalau di Istiqlal pasti kita susah begini, benar? Termasuk di beberapa tempat yang agak besar. Jadi jangan terlalu diumumkan, nanti terlalu banyak susah lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinas. Saya akan menceritakan sedikit kejadian aja di rumah saya kebetulan. Pada beberapa waktu yang lalu ada kejadian kehilangan uang di dalam ATM. Nah, singkat cerita, kita sudah mengusut ke bank tertentu lah, sampai akhirnya kita melihat CCTV. Nah, namun si pelaku itu lumayan cerdas karena pada saat dia masuk dan keluar, yang dimana kebetulan CCTV itu tidak kelihatan ke arah muka, cuma dilihat dari arah belakang. Jadi waktu dia ngambil maupun keluar, dia jalannya mundur, maju, lalu pas keluarnya mundur. Lalu kita dikasih foto. Nah, pada saat kita dikasih foto, kebetulan saya dan ibu saya kan berdiskusi tentang siapa kira-kira pelakunya. Nah, dari saat kita berdiskusi, saya kan menganalisa dari kejadian-kejadian yang di masa lalu, kejadian kemungkinan siapa aja, segala macam. Namun lalu saya ditegur sama kakak saya. Kakak saya kebetulan baru kembali dari umroh, dari haji. Kata kakak saya, pada saat saya membahas hal-hal kemungkinan siapa aja pelakunya di masa lalu, itu katanya sama aja kayak membuka aib seseorang. Karena itu bisa menjadi suuzon ataupun bisa bilang ghibah katanya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saya mau menyelesaikan makalah ini apabila saya tidak boleh membicarakan tentang sesuatu yang di masa lalu? Baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa bukan? Bukan ya? Apa? Bukan jaksa? Bukan. Oh ya. Pelik sekali ya. Udah mundur ke ATM-nya. Kejadian ini izin Allah bukan? Ulangi, kehilangan uang lewat ATM ini izin Allah bukan? Izin Allah. Dengar ya, ada izin Allah, ada ridho Allah. Yang kita cari itu bukan izin Allah, tapi ridho Allah. Ridho Allah itu hanya ada pada amal yang Allah ridhoin. Kalau izin Allah bisa maksiat, Allah izinkan kejadian, tapi dia akan mikul dosanya. Ini izin Allah, biiznillah. Apakah kebetulan atau ada hikmahnya? Ada hikmahnya tidak? Pertanyaannya, kenapa kita yang ditakdirkan bagian hilang mas? Kan banyak orang lain kan yang ATM-nya lebih gemuk gitu. Halo. Si mas ini, kenapa jadi saya yang salah? Udah hilang duit disalahin saya nggak nyalahin mas ya. Kira-kira kenapa Allah memilih mas ini terpilih sebagai kandidat yang kehilangan? Kan kebetulan bukan pemilihan ini. Kebetulan bukan pemilihan ini. Bukan. Pasti ada. Baik atau buruk takdir ini kira-kira mas? Yang lain diam, jangan ngasih contekan. Di sebelahnya, baik atau buruk kejadian ini? Pasti baik, karena tidak ada perbuatan Allah yang buruk.
Yang buruk adalah kita berburuk sangka ke Allah. Yang buruk adalah tidak ridho dengan takdir ini. Yang buruk adalah tidak mendapatkan hikmah yang membuat kita bisa berubah. Nah, intinya itu mas. Daripada kita capek ngegali-gali, lebih baik cari dosa kita yang udah pasti ya. Ini dosa saya, itu mah gak jadi dosa, malah innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai. Selebihnya Allah yang nanti membuka. Siapa pencuri? Allah tahu nggak tuh yang pakai helm mundur itu? Sebetulnya dia maju pak, tapi helmnya di depan gitu. Jadi tekniknya gitu mas. Sebelum kita fokus kepada yang mencuri, fokus dulu kepada dosa apa yang saya lakukan. Dalilnya surat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsi. Kebaikan apapun yang ada padamu datang dari Allah, keburukan yang menimpa diundang oleh keburukan kita. Mungkin jenis dosa apa yang kita akui, tobat, nanti pasti ada jalannya. Kalau memang rezeki kita ada, biar balik lagi rezeki. Kalau nggak ada rezeki kita di sana, ya mungkin penghapus dosa. Karena ada dosa yang nggak bisa dihapus kecuali dengan disakiti. Ada beberapa dosa. Nanti Allah buka ya bang. Kalau orang itu harus jadi tobat, nanti ada jalannya dia ngaku. Dikejar juga. Kalau Allah nggak kasih jalan nggak. Nah itu pintu awalnya. Sama mas, saya juga kehilangan, ditipu, udah komplit lah ya. Nah, sibuk nyari-nyari juga pusing. Tapi kalau nyibuk nyari dosa sendiri, bisa nangis kita. Lalu di sana nutup, dibuka di pintu lain. Ya, maafkan. Mau memaafkan? Agak besar nggak sih? Kalau agak besar memang ada berat memaafkan. Yang lain kenapa seperti gembira melihat kita? Itu dengki namanya hadirin. Ya. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Menelpon terakhir. Boleh belakang dulu ya, sudah duluan nanya. Silakan. Waalaikumsalam. Kurang tersimak sebentar. Kalau ada yang mau ikut ke Oman akhir bulan ini, kalau ada yang mau ikut, tapi tentu bukan hanya ikut ya. Ya, ayo mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tolong dijelasin lagi hal-hal yang bisa melembutkan hati dan apa yang mengeraskannya. Makasih. Hati itu bakal panjang nih, ini udah malam. Sebab itu bisa 2 hari menjelaskan. Sederhananya begini ajalah, yang bisa mengeraskan hati itu maksiat. Tapi saya maksiatnya kecil-kecil tapi sering itu jadi besar. Tapi maksiatnya kecil, maksiat kecil yang dilakukan oleh pimpinan atau penceramah pasti jadi maksiat besar. Kayak saya misalkan ya, berbuat suatu kemungkaran, lalu dilihat orang banyak, ditiru, itu efeknya menjadi besar buat saya. Yang bisa melembutkan hati ya tobat, zikir yang banyak. Udah sekarang mau usahakan zikir yang banyak. Karena zikir yang banyak tuh menggerus semua pengotor hati. Zikir yang banyak itu jadi benteng. Setan tuh repot sekali menipu orang yang zikir tuh. Sederhana, fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, menurut Allah aku ingat padamu. Kita ngaco juga diingat oleh Allah karena kita milik Allah, diurus Allah. Tapi kalau kita zikir dan Allah tahu, pasti Allah akan memberikan perlindungan, ketenangan di hati, kejernihan berpikir, daya tahan menghadapi nafsu, menghadapi syahwat, menghadapi amarah. Allah melindungi dari orang yang mau ngelicikin, kecuali yang manfaat liciknya untuk kebaikan kita ya. Kadang-kadang kita perlu dilicikin karena itu jalan manfaat. Kadang-kadang kita perlu ditipu
untuk membersihkan harta kita supaya kita memulai babak baru dengan harta yang bersih. Jadi jangan dulu suudon ya terhadap itu ya, maaf ya. Dan mungkin ini yang akan membuat lembaran baru, ya kan? Dan pertanyaan ini bukan hanya beliau sendiri yang nanya, beliau perwakilan, sebetulnya mewakili yang hadir, ya kan? Jadi zikir yang banyak, zikir itu ada 4, zikir lisan, zikir akal pikiran, zikir hati, dan zikir arkan tubuh ini. Dipakai berbuat kebaikan, nolong orang, udah zikir. Ini di sini udah multi zikir ini. Tubuh kesini zikir, mendengarkan ilmu zikir. Mungkin mulutnya juga sambil nyebut Allah, hati jadi ingat ke Allah, zikir. Tenang, pasti tenang, karena pintu tenang itu cuma satu, zikir. Cobalah hadirin, kurangin ngomong sampai ke tingkat seminimal mungkin bicara. Gak apa-apa dianggap kenapa kamu jadi beda gini? Lebih bagus dianggap beda, tapi jadi benar daripada bunyi terus jadi ngaco. Kalau mau bicara, pikir ini manfaat enggak, benar enggak, perlu tidak. Kalau tidak, tahan. Mending zikir aja. Percayalah hadirin, kalau kita udah biasa nahan perkataan kita dan mengganti zikir, nanti kita bisa aneh dengan orang yang ngomong segala diomongin, ini ngomong. Nanti ngerti kita, oh ini nggak bagus. Tapi ya bukan untuk merendahkan, tapi kita beruntung udah bisa punya rem yang lebih baik. Nggak bisa banyak omong campur dengan banyak zikir, susah. Harus sedikit bicara. Falyaqul khairan aw liyasmut. Terima kasih. Bonus. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi. Biasanya kita yang mau ingin ditanyakan sebenarnya hampir sama yang di awal dan kedua tadi, tapi mungkin perspektifnya berbeda. Ini perspektif mungkin dari sisi kita sebagai anak, melihat ada orang tua yang memang biasanya ditipu, usahanya ditipu oleh saudara temannya sendiri, dan mungkin alhamdulillah kita masih dititipin oleh Allah rezeki. Dan mungkin perspektif dari anak adalah karena kita udah lulus kuliah segala macam, kita mencoba membantu orang tua dan mencari solusi, tapi mungkin ya kemampuan juga masih Allah belum bisa kasih. Nah, sebenarnya yang ingin coba ditanyakan adalah apa yang memang harus dilakukan oleh seorang anak untuk membantu bisnis atau apa yang mungkin disebut itu adalah masalah orang tua. Selain membantu, tentunya ya ikhtiar gitu. Ikhtiar apa sih yang mesti dilakukan oleh seorang anak? Anak, ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ngedengar orang ketipu gitu ya, jangan sampai pikiran kita lepas dari kekuasaan Allah. Ini pasti izin Allah, ya, pasti baik, pasti ada hikmah. Kalau benar disikapinya, maka akan beruntung ke depan. Karena fa inna ma'a usri yusran, inna ma'an usri yusran. Kan satu kesulitan itu sebetulnya diapit oleh dua kemudahan. Asal sabar ketika pahitnya ini udah ada. Dan ingat, nggak harus kepikir oleh kita solusi itu. Gak semua kepikir, karena Allah udah janji min haitsu la yahtasib, akan ada kejutan unpredictable gitu ya, yang enggak masuk sama sekali dalam memori kita, tapi jadi, dan itu akan banyak untuk meningkatkan keyakinan kita ke Allah. Ya kayak saya dapat panah itu kan, excited sekali, udah pengennya panah itu ada dan gratis dikasihin kan, amazing gitu, bahasa Inggris ya. Sekali-kali keluar bahasa Inggris. Jadi pertanyaannya apa tadi? Apa yang harus dilakukan? Oh, ya. Siapa yang menyebutkan saya barusan? Ya, cukup satu patah kata ya. Saya sih bijaksana deh. Jadi sebelum minta maaf sudah dimaafkan ya.
Yang paling penting kita harus sama-sama bergabung bahwa pertolongan itu hanya datang dari Allah. Jangan sampai sibuk ikhtiar, saya akan bantu nyicilin utang orang tua dan sebagainya, tapi gak melibatkan Allah. Ini sama pusingnya. Harusnya kejadian ini membuat kita jadi kompak keluarga, kompak tobatnya, kompak tahajudnya. Karena memang gerbangnya itu kalau kita dekat dengan Allah. Lalu nanti saya nggak mungkin kecicil hutang, kata kita nggak mungkin ya. Kalau Allah memungkinkan, pasti ada jalannya, pasti ada jalannya. Saya pernah menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit ya. 7 tahun yang lalu, sulit sekali. Dimana aset nggak ada karena keburu disedekahkan, kebutuhan banyak, yang harus dibayar tinggi, uang pemasukan nggak ada, ngegaji aja nggak bisa Pak, bayar listrik untuk radio tuh nggak ada. Mau dijual, umat protes ya nggak, jangan dijual lah. Ya patungan enggak ya. Tapi bagus perwakilan umat tuh bicara gini, kan yang ceramah pertolongan Allah. Iya, saya juga tahu. Sekarang udah TV hidup lagi, radio hidup lagi, semua itu. Gak kebayang untuk menggaji. Kan Darut Tauhid itu dengan tetek bengek tuh kurang lebih, kemarin saya dapat laporan perputaran uang kebutuhan untuk pembangunan itu setahun sampai 220 miliar. Banyak gak sih gitu? Saya nggak tahu, pertama nggak pernah lihat ya, juga nggak pernah megang. Tapi ada tuh, ada. Gak masuk di akal, membebaskan tanah, udah membebaskan terus ngebangun, benar? Udah ngebangun harus memakmurkan, harus ngegaji gurunya, ngegaji, nyiapin buat anak, makanan, beasiswa dan sebagainya. Belum lagi yang sakit, belum lagi yang meninggal, istrinya harus dapat santunan, anak-anaknya disekolahkan. Tapi dah ada Allah. Kalau nganterin saya bola pada mulut tapi dah ada Allah. Lah semua yang ngumpul di Darut Tauhid juga hamba Allah. Emang saya yang ngasih rezeki? Gak lah, saya juga nebeng di sini. Nah, caranya adalah ajak semua kembali ke Allah. Ini perusahaan udah hampir habis nih, mau dijual nggak boleh, bayar nggak ada. Bagaimana taubat semuanya, krunya ya nggak? Jangan-jangan hanya ceramah aja kita nggak pernah ngedengar. Ini TV nyiarin dakwah, sedangkan krunya nggak pernah dengerin TV sendiri. Tobat, produksi bukunya buat dibaca orang, layar produksi nggak ada yang baca. Tobat, bangkit, alhamdulillah beneran Allah yang Maha Agung. Jadi ini momentum agar keluarga bisa kompak minta tolong ke Allah. Makin banyak yang minta, makin bagus. Tenang ya, nggak ada persoalan yang gawat kalau Allah nolong, nggak ada yang gawat. Yang gawat itu kalau tidak ditolong oleh Allah. Langkah yang terdekat adalah berbanyak tobat dan selalu berzikir. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa di rumah harus ada ini ya. Isi, kasihkan ke siapa aja yang memerlukan. Tapi kalau memang mau dikumpulkan ke sini, kumpulkan. Tahun ini Kenceleng ini targetnya 50 miliar. Sekarang baru terkumpul 37 miliar dari uang-uang sedekah-sedekah DPO ini. Dan masjid di Palestina sudah pasang atap sekarang di jalur Gaza, juga dari sini. Ini banyak sekali manfaatnya. Sekolah, beasiswa, nolong orang yang banyak dari sini. Silakan manfaatkan ya. Sekali ngenceng, dan ingat ini hanya untuk uang-uang sisa ya. Jadi kalau belanja roti 20.000 bayar 100.000 sisanya. Kenapa gitu-gitu aja. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ada pengumuman umroh MK Travel, maaf ya, berangkat Desember, diskon khusus $50 di bulan Muharram. Ini saya bukan promosi ya, hanya membacakan saja.
Sekitar 9 bis kita akan berangkat bulan Desember. Kalau ada rezekinya berangkat, kalau nggak ada doakan ya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Maaf nih keterbatasan fisik saya ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mari kita menundukkan hati sejenak. Salah satu gerbang surga kita adalah orang tua kita yang menjadi jalan kita ada di dunia ini. Kebaikan kepada orang tua adalah syukur kepada Allah, dan kedurhakaan kepada ibu bapa adalah kufur. Kita tidak memilih lahir dari orang tua yang mana, tapi bagaimanapun keadaan orang tua kita, kitalah harus berada di barisan paling depan agar orang tua kita selamat dunia akhirat. Ingat dulu waktu ibu masih muda, di rahimnya ada kita. Pasti sangat bahagia. Ditunggu dari waktu ke waktu, walaupun mual, muntah, walau berat berjalan, tidur susah. Ayah banting tulang agar kita jadi janin yang sehat. Kenanglah dulu waktu ibu akan melahirkan kita. Sakit tidak ada bandingannya. Bersimbah keringat, air mata, darah, mempertaruhkan hidupnya. Namun ketika kita lahir, dipeluk, didekat, diciumi diri kita, semua derita seakan sirna. Ayah banting tulang agar kita jadi bayi yang sehat. Kenanglah dulu waktu bayi, siang malam kita dijaga. Tidak rela satupun yang mau menggigit kita. Sedang nikmat makan, tidak pernah jijik untuk membersihkan kotoran kita. Kalau kita sakit, apa saja dilakukan agar kita bisa sehat, panjang umur. Mungkin kalau harus menukar nyawa pun orang tua mau. Menjelang sekolah dulu, segala dipinjam agar kita bisa sekolah, agar kita punya masa depan yang baik, walaupun harus berhutang, agar punya sepatu, agar punya tas, tidak dihina orang lain. Tapi apa yang kita lakukan, hadirin? Melihat orang tua hanya dengan sebelah mata. Tidak pernah ada waktu untuk bisa berbincang tulus. Doa pun hanya sisa. Kikir. Berapa banyak kata-kata dan sikap kita yang merobek hati orang tua kita. Benar, orang tua tidak seideal yang diharapkan, tapi mudah bagi Allah untuk membolak-balik setiap hati. Hadirin, akan datang saat kita berpisah dengan ibu bapa kita. Bila saatnya tiba, bila malaikat maut menjemputnya, bila matanya sudah terpejam, bila tubuhnya sudah dingin, kita tidak lagi mendengar suaranya. Bila sudah dibungkus kain kafan, kita tidak lagi bisa mencium tangannya, memijat kakinya, atau membawakan oleh-oleh yang tidak seberapa.
Bila sudah diusung keluar dari rumah, itulah saat terakhir melihatnya di rumah. Bila sudah timbun tanah kuburannya, hanya tinggal nisan. Pulang ke rumah sudah kosong, hanya tinggal penyesalan. Mengapa selagi ada, kita sia-siakan pintu surga. Hadirin, hati-hatilah. Jangan-jangan semua kepahitan, semua derita yang sekarang kita alami adalah buah dari kezaliman kita kepada orang tua. Di dunia pasti dapat balasannya, apalagi di akhirat. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah yang Maha menyaksikan segalanya, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Beri kesempatan ya Allah kami menembus kesalahan kami. Ya Allah, berikan kesempatan kami menjadi anak yang soleh-solehah, yang doa-doanya Engkau ijabah, yang bisa menjadi jalan orang tua kami Engkau ampuni, Engkau bahagiakan dunia akhiratnya. Ampuni ibu bapak kami ya Allah, muliakan sisa usianya, jadikan husnul khotimah akhir hayat, lapangkan kubur, jadikan keduanya ahli surga ya Allah. Lindungi dari suul khotimah, lindungi dari azab kubur, lindungi dari fitnah jahannam. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang kami jalani, sehitam apapun masa lalu. Ya Allah, ampuni dosa yang sengaja, yang tidak sengaja, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, menipu, memperbudak dan memperdaya kami. Titipkan dunia yang halal barokah, yang menjadikan kami dekat denganmu. Ya Allah, lindungi kami dari nafsu yang membuat kami terjerumus dalam maksiat. Lindungi kami dari syahwat yang membuat kami bergelimang dosa ya Allah. Lindungi kami dari amarah yang menjadikan kami makhluk durjana. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan keluarga barokah. Berikan pendamping ya Allah bagi yang merindukannya, pendamping yang soleh salehah, pernikahan sakinah. Titipkan keturunan ya Allah yang soleh salehah, hafiz. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua kedurhakaan. Jangan biarkan keturunan kami menjadi makhluk hina. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Kabulkan siapapun yang bermohon ini ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Doalah hadirin, doalah amin. Allah Maha mendengar, Maha dekat. Doa bisa merubah takdir, doalah. Doa hadirin. Siapa tahu malam ini Allah berikan takdir terbaik.
Amin ya Allah, amin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, sempurnakan balasan bagi orang yang berbuat baik kepada kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Hadirin, luruskan niat dalam melakukan apapun cukup karena Allah. Berzikirlah sebanyak-banyak dalam menyempurnakan ikhtiar kita. Sempurnakan ikhtiarnya sambil berzikir dan pasrahkan kepada Allah hasilnya. Tidak akan pernah dikecewakan. Selamat berjuang rekan-rekan. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.